balik. Jadi tadi pagi kami bersama dengan Bapak Menhub dan Bapak Menkes melaksanakan kegiatan flag off di kilometer 414 Kali Kangkung. Dan hari ini kita mengadakan pengecekan langsung di kilometer 70 Cikatama untuk memastikan terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari rangkaian pengamanan dan pelayanan terkait dengan arus mudik dan arus balik. Alhamdulillah tadi dilaporkan oleh Dirut Operasi Jasa Marga khususnya untuk jalan tol bahwa sampai saat ini sudah 52% yang masuk Jakarta dan sebelum kita laksanakan one way nasional, ini kita juga menerapkan rekayasa baru yang namanya one way lokal. Dan one way lokal ini sudah mulai kita laksanakan dari kemarin malam. Kita geser mulai dari Jawa Barat dan kemudian menyambung ke Jawa Tengah. Dan tadi pagi jam 9 kita sambung semuanya secara nasional. Dan alhamdulillah dari rekayasa yang ada kita mendapatkan laporan bahwa baik dari sisi kelancaran ini juga terjadi peningkatan dibanding tahun 2024, di mana untuk mudik 5 jam 46 menit dan untuk balik 5 jam 6 menit. Ini jauh lebih cepat dibandingkan tahun 2026. Kemudian juga angka yang melaksanakan mudik dan balik, angkanya juga meningkat 0,6% dibandingkan tahun 2024. Artinya dari sisi angka masyarakat yang melaksanakan mudik terjadi peningkatan. Namun demikian alhamdulillah atas kerja keras seluruh rekan-rekan dengan berbagai macam alternatif dan rekayasa, dari sisi jumlah masyarakat yang mengalami kecelakaan ini juga mengalami penurunan di jalan tol, turun 12% dan yang fatalitas turun 88%. Sementara untuk di seluruh jalur termasuk juga jalur arteri khususnya di Jawa Barat ini turun 64%. Jadi alhamdulillah artinya masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik tahun ini bisa lebih aman dan bisa lebih lancar. Kemudian juga untuk mengantisipasi, walaupun kita sudah memprediksi, namun tetap kita siapkan apabila nanti ada puncak arus balik yang kemudian menumpuk di Cikatama, maka sudah disiapkan tol Japek Selatan dan juga Cisumdawu untuk mengurai, sehingga dengan demikian semuanya bisa berjalan. Sementara tentunya pengaturan kontraflow dan kemudian juga keseimbangan antara yang masuk dari timur dan masuk dari barat, karena Cikatama ini adalah pertemuan antara Trans Jawa dan Cipularang, ini tentunya terus kita jaga dan kita kelola. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, silahkan selanjutnya mungkin ditambahkan oleh Pak Menhub. Terima kasih Pak Kapolri, rekan-rekan media yang saya banggakan. Pertama saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Berkaitan dengan penyelenggaraan arus balik yang saat ini kita sedang lihat, saya menyampaikan bahwa pertama untuk himbauan kepada para pemudik, karena ini sudah berlaku one way nasional, jadi agar berhati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas dan petunjuk petugas di lapangan,
supaya dalam perjalanan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tentunya selamat. Yang paling menggembirakan pada saat ini adalah saya melihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap lalu lintas cukup baik, sehingga menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang dengan jumlah yang cukup signifikan, yang kami mencatat kurang lebih sekitar 54% penurunan jumlah kecelakaan. Nah, ini yang memang harus kita pertahankan, dan kami menghimbau kepada para pengguna jalan, khususnya para pemudik, untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas dan juga mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh petugas lapangan. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengapresiasi kepada pihak Polri dan juga Jasa Marga yang dengan langkah-langkah yang sangat well prepared dan well planned mengantisipasi segala sesuatu yang berkaitan dengan arus mudik maupun balik, mempersiapkan beberapa langkah yang berkaitan dengan pengaturan baik itu kontraflow, one way lokal maupun one way nasional, sehingga kita bisa melihat bersama-sama bahwa pengaturan arus mudik maupun arus balik pada Lebaran kali ini berjalan dengan sangat baik. Kami harapkan bahwa pengaturan yang terjadi pada tahun ini bisa kita tingkatkan pada tahun-tahun kemudian, sehingga bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Menhub bicara kenyamanan, Pak Kapolri bicara keamanan, aku bicaranya kesehatan. Jadi teman-teman, WHO itu menaruh jumlah kecelakaan sebagai indikator kesehatan suatu negara. Kenapa? Karena yang bisa meninggal juga kan kalau kecelakaan. Nah, event di mana terjadi banyak kecelakaan adalah event mudik ini. Ini adalah satu periode waktu di mana sering terjadi kecelakaan dan sering juga meninggalnya banyak. Nah, saya tadi senang sekali melihat bahwa dibandingkan tahun 2024, datanya dari teman-teman di Kapolri ada 397 kecelakaan, sekarang 220 ya, sampai H14. Jadi itu turunnya 45%. Sedangkan yang meninggal turun dari 193 ke 59, turunnya 69%. Jadi saya sebagai Menteri Kesehatan merasa senang sekali, terima kasih nih ke teman-teman di Jasa Marga, teman-teman di Kapolri, teman-teman di Kementerian Perhubungan, dan mungkin juga dari media yang sudah bersama-sama mengingatkan ya para pengemudi supaya lebih hati-hati. Nah, saya juga heran, sempat tanya, kenapa sih sekarang kok kecelakaannya menurun drastis? Sudah saya lihat, ya karena mungkin pengemudinya nggak stres ya, jalannya lancar. Tadi diceritakan sama Ibu Direktur Operasi Jasa Marga, sama Ibu Fitri namanya ya, ada visi rasio atau volume per capacity ratio. Biasanya waktu saya ingat pertama kali tol dibuka kan macetnya panjang sekali tuh, untuk pertama kali ya. Itu visi rasionya katanya di atas 1 itu. Nah, sekarang benar-benar dijaga sama teman-teman Jasa Marga, 0,7 aja nggak boleh. Kalau 0,7 nanti langsung mau dibelokin lewat lewat JPEG 2 gitu ya, lewat ini, supaya yang masuk dari Bandung, karena masalahnya katanya banyaknya di kilometer 66 ya Bu ya. Karena di sana terjadi pertemuan antara dua jalur utama. Nah, kebetulan udah ada jalur baru sama Pak Menhub dikasih ya Pak ya, walaupun belum sempurna di sana bisa dipakai. Katanya mau dikasih gratis lagi katanya di sana ya, supaya kalau jalur yang bisa dari Bandung bisa dipecah ke sana, sehingga volume to capacity ratio-nya bisa di bawah 0,7, artinya pengemudinya jadi nyaman. Kalau pengemudinya nyaman, nggak stres, buat saya jadi kemungkinan kecelakaannya lebih rendah, dan kalau bisa dan bisa menurunkan jumlah kematiannya juga. Dan sebagai Menteri Kesehatan, saya berbahagia. Jadi terima kasih, minal aidin wal faizin, sehat selalu dan sampai bekerja kembali normal minggu depan. Selamat siang, Bapak. Izin saya Nanda Aprilia dari Kompas TV. Saya punya 3 pertanyaan untuk Bapak-Bapak sekalian. Pertanyaan pertama mengenai prediksi arus balik puncaknya ini kapan, Pak? Bapak tadi sampaikan bahwa sudah ada 52% sudah kembali ke Jakarta. Ini indikator yang memperhitungkan tol Trans Jawa atau apa? Apa itu 52% keseluruhan atau seperti apa? Nah, pertanyaan kedua, evaluasi mudik tahun ini Pak Kapolri seperti apa? Karena kebanyakan yang kita melihat untuk arus mudik bahkan justru lebih banyak juga di H+ Lebaran begitu Pak. Nah, pertanyaan yang ketiga,
kenapa angka kecelakaan turun drastis? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menkes, tapi saya ingin bertanya ke Pak Kapolri dan juga Pak Menhub, apakah penerapan rekayasa lalu ini sudah dibilang efektif, maka dari itu angka kecelakaan menurun atau seperti apa? Terima kasih. Oke, satu lagi sama data jumlah pemudik yang lebih spesifik Bapak. Terima kasih. Enggak ingat ya? Baik, terima kasih. Jadi angka yang kita hitung tadi terkait dengan puncak arus mudik, ini tentunya kita melihat dari seluruh jalur tol yang masuk dan juga kita menghitung jalur arteri, baik yang dari arah timur maupun dari arah Sumatera yang masuk ke Jakarta. Kemudian tentunya prediksi puncak mudik tetap akan tinggi di hari ini, tadi malam, dan sebelumnya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kebijakan dari Menpan RB ini juga bisa membantu. Tapi yang paling utama adalah kita bersyukur bahwa dengan pengaturan rekayasa yang ada terkait dengan penerapan kontraflow dan yang terbaru adalah one way lokal dan pengaturan terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat di rest area ini tentunya juga memberikan kontribusi dalam hal menjaga keselamatan masyarakat, karena memang selalu disosialisasikan untuk terus menjaga keselamatan, dan apabila capek silahkan untuk istirahat, karena memang kita tidak mau masyarakat memaksakan diri untuk cepat sampai. Jadi pada saat lelah kita berikan saran untuk istirahat, dan saya kira ini menjadi hal yang kita lihat hasilnya, dan mudah-mudahan sampai dengan selesai arus balik nanti angka-angka ini bisa terus kita jaga. Kemudian total yang saat ini melaksanakan mudik, ini khusus yang di jalur tol ya, ini angkanya 178 juta. Tahun lalu 2.168. Jadi ada peningkatan. Jadi itu yang tentunya menjadi evaluasi kita untuk terus melakukan perbaikan agar di tahun 2026 nanti ataupun menyelesaikan rangkaian arus balik ini betul-betul bisa kita jaga dan kita pertahankan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang Pak, saya Nurul Zenita dari Metro TV. Mau tanya, tadi Pak Kapolri bilang pemudik ini naik 0, sekian persen dan ini merupakan angka dari jalur tol dan juga jalur arteri. Tapi pada tanggal 1 April kemarin dari Kemenhub ini bukannya bilang kalau jumlah pemudik ini turun ya dibanding tahun lalu. Nah ini perbedaannya di mana Pak? Apakah ini artinya banyak pemudik yang lebih memilih transportasi umum ketimbang pakai kendaraan pribadi ataupun lewat jalan tol atau gimana? Atau memang ada perbedaan data atau selisih gitu Pak? Makasih. Baik, kalau mengenai data, kalau tadi yang disampaikan Pak Kapolri adalah data yang dari jalan tol, sedangkan kami adalah yang bersifat nasional, dan sampai saat ini kami fokus adalah pada penyelenggaraan arus mudik maupun arus balik. Nanti ada saatnya kami akan mengkompilasi semua data sehingga tidak muncul data seolah berbeda ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Kapolri adalah benar, itu adalah arus mudik untuk jalan tol maupun jalan arteri. Saya rasa itu cukup. Belum, karena kami memang saat ini fokus untuk penyelenggaraan angkutan balik dan mudik dan balik. Pak, mungkin satu lagi, saya Teguh dari Berita 1. Ini terkait dengan regulasi yang tahun ini diterapkan Pak, terkait sistem kontraflow ataupun sistem rekayasa lalu lintas.
yang dilakukan secara bertahap, di mana memang kalau kita misalnya melihat keluar di jalur arteri itu ketika rekayasa lalu lintas ini dilakukan di beberapa titik, contohnya seperti di Cirebon itu ada penumpukan sedikit Pak. Apakah sudah ada evaluasi Pak sejauh ini terkait penerapan tersebut? Kedua mungkin ke Pak Menkes, Pak ini kan saya memantau di sini 2 minggu hujan terus Pak, intensitasnya cukup tinggi. Ini ada peningkatan penyakit yang mungkin diderita oleh pemudik seperti ISPA, DBD dan lain-lain. Datanya selama mudik ini ada nggak Pak? Terima kasih. Baik, jadi tentunya tadi kita sampaikan bahwa terkait dengan rekayasa ini tentu terus kita melakukan perbaikan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa one way lokal ini baru kita terapkan di tahun 2025 ini. Dan ini ternyata kita lihat cukup efektif sehingga kemudian bisa mengatur antara kepadatan di arteri dan yang ada di jalur tol untuk bisa kita lakukan perimbangan. Walaupun tentunya tetap masih ada kepadatan ya. Namun demikian secara umum ini tetap tidak menunggu lama. Itu yang pertama, sehingga ke depan tentu kita terus akan melakukan perbaikan, melakukan evaluasi terhadap rekayasa yang ada. Termasuk juga tadi dari Jasa Marga menyampaikan akan mempersiapkan sistem barrier untuk mengganti kontraflow. Ini juga saya lihat akan jauh bisa membuat proses rekayasa akan menjadi lebih baik. Di satu sisi pemasangannya juga jauh lebih cepat dan tentunya membuat masyarakat yang kemudian melalui jalur-jalur tersebut akan lebih aman, karena peristiwa kontraflow kemarin ini mungkin karena mengantuk nggak terlihat, terus kemudian sempat ada yang istirahat di bahu yang salah sehingga kemudian terjadi laka. Mudah-mudahan di tahun depan ini bisa kita antisipasi dengan perbaikan rekayasa yang ada. Terima kasih. Ini tadi kan jalan sama Pak Kapolri itu mulai dari kilometer berapa Pak? 414. Itu di mana tuh? Di Jawa Tengah ya. Jadi yang Jawa Barat cepat itu Kepala Dinas Kesehatannya langsung kirim ke saya. Tapi saya kasih yang Jawa Tengah dulu, karena tadi di kilometer 414 kita kan ada nyampin rumah sakit di Jawa Tengah 361, kemudian poskonya ada sekitar 200-an ya di sekitar jalan tol. Yang masuk ke posko itu 199. Jadi yang masuk ya, yang dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit itu 182. Dari 182 itu yang paling banyak 115 benar itu adalah ISPA. ISPA itu gangguan pernapasan lah. Itu biasanya batuk, pilek, penyebabnya adalah biasanya kemasukan bakteri. Jadi dia lemas, tubuhnya nggak bagus, kemasukan bakteri, flu, batuk, segala macam sampai sakit kepala. Nah, yang Jawa Barat ini baru dikirim sama Ibu Vini. Ibu Vini itu di sana yang pakai jilbab tuh. Jadi begitu ditanya langsung dia kirim tuh. Ini rumah sakitnya 301 gitu ya, pos kesehatannya 314. Yang paling banyak dilaporkan nomor 1 adalah hipertensi, ya, darah tinggi, mungkin stres, kurang tidur sama mungkin juga macet ya. Kemudian ada juga influenza, jadi sama tadi ispa sama gastritis itu sakit perut ini. Sakit perut sama influenza sama. Influenza itu masuk bakteri lewat hidung, sakit perut masuk bakterinya kumannya masuknya lewat mulut. Biasanya kalau sini makan nggak cuci tangan segala macam, kotor masuk, daya tahan tubuh kita nggak ini, ya udahlah. Kemudian biasanya diare atau buang air. Nah itu yang paling banyak. Jadi buat teman-teman, emang biasanya kalau musim hujan ya masalah penyakitnya satu, bakteri masuk dari hidung jadi pilek, flu segala macam, atau masuknya lewat tangan kotor, nggak cuci tangan, masuk ke mulut, kemudian jadi diare, buang air. Yang penting gimana? Yang penting adalah supaya cukup tidur, karena daya tahan tubuh kita kan harusnya bisa melawan kuman-kuman itu sendiri. Tapi kalau enggak ya mampir ke pos kesehatan, nanti bisa dikasih obatnya sama teman-teman kesehatan. Terima kasih.